Halo guys, selamat datang di channel Rider Laun. Hari ini aku mau bahas seberapa worth it pembelian CBR 150R K45A lokal di tahun 2025. Nah, di sini sorry ya, gue footage-nya sekarang ini mau sekalian ngeliatin daily riding gue aja ya, sekalian gue ke kantor. Nah, jadi gue kebetulan ini belinya di 2024 sebenarnya ya, di bulan Desember. Jadi ya pemakaian bisa dibilang di 2025 lah. Dan menurutku kalau secara singkat, apakah worth it beli 150R ini? Jawabannya adalah worth it banget, terutama kalau lu bisa nyari yang bekasannya itu masih di harga murah. Tentunya dengan kondisi yang cocok-cocokan lah ya. Kalau misalkan namanya bekas, kadang kalau dari luar mungkin bisa lu lihat secara fisik bagus, tapi mungkin mesin kan agak susah ya. Kadang juga yang jual bekas kan gak mau juga tuh motornya di obrak-abrik gitu ya, dilihat-lihat dalamnya gitu-gitu. Banyak yang suka gak mau karena belum tentu lu beli juga kan, jadi mereka juga yang gak mau lah nanti dioprek-oprek jadi ada masalah, tahunya nanti malah rusak. Nah, jadi kalau saran gua, mending lu cari yang harganya itu di kisaran 9 sampai 12 juta. Itu udah paling worth it menurut gua. Karena kalau di atas itu rata-rata tuh jual karena itu motor kesayangan mereka. Jadinya ya mungkin agak gak tega gitu ya jual murah mereka tuh, jadinya gak bisa apa ya, gak bisa lepas dari motornya gitu. Sedangkan kalau misalkan harga segitu, itu tuh udah dapat ke yang 250 cc. Jadi menurut gue sih lebih worth it beli 250 cc. Kalau harganya kayak 15, 16 gitu, mending lu cari 250 cc, bisa dari CBR, bisa dari R25 ya, apa Yamaha gitu. Lu bisa cari yang 250 cc yang lama. Nah, kalau misalkan lu budgetnya di bawah 10, lu bisa banget ngambil ini motor nih. Kenapa? Nih ya, beberapa alasan kenapa motor ini worth it. Ini beberapa alasan kenapa Honda CBR 150R K45A lokal itu adalah motor paling worth it di 150 cc di tahun 2025. Pertama, irit. Ini motor tuh irit banget. Gue tiap hari mungkin daily riding tuh sekitaran 100 kilo ada. Tapi dengan apa ya, kondisi macet dan lain-lain lah ya, namanya juga orang Bandung, lu tau lah ya macetnya kayak gimana sekarang Bandung. Itu tuh gue bisa pakai cuman misalkan 120 ribuan seminggu, dan gue kerja tuh 6 hari dalam 1 minggu. Jadi bisa dibilang mungkin 600 kilo seminggu. Itu gue habis tuh 120 ribuan. Kalau lu cuman yang pendek-pendek, nggak terlalu lama ridingnya, itu lu bisa lebih awet lagi, mungkin 80 ribu, 70 ribu seminggu. Itu lu bisa dapatnya jadinya murah dalam sebulan ya, anggaplah kasarnya 400, di bawah 400 ribu untuk bensinnya doang. Untuk motor fairing sport kalau 150 cc menurutku itu udah irit banget, terutama di tahun-tahun ini ya, tahun lama gitu kan. Ini ibaratnya udah 10 tahun nih motor nih. Nah, yang kedua, riding position. Nah, dalam 150 cc itu biasanya pilihan orang tuh yang mainstream ada 3, terutama di tahun lama ya, antara CBR 150R, R15, V2, V3 gitu, atau GSX. Nah, dari ketiga motor ini yang paling enak riding positionnya adalah motor ini yang CBR, dikarenakan posisi ridingnya itu nggak sport banget. Dia tuh sebutannya sport touring, jadinya emang sih masih ada nunduknya gitu ya, dan dipakai speeding. Untuk nunduk pun kalau kita mau gini gitu, nah itu masih enak-enak aja. Tapi secara overall gitu ya, kalau kita lagi pakai seharian nih, kayak gua nih contohnya 100 kilo per hari, itu kan bukan main tuh, sakit pinggang tuh kalau nunduk terus ya.
Nah ini gue tuh termasuknya berdiri tegak gitu. Ibaratnya kalau kalian lihat motor-motor naked ya, kayak Fiction, Bison, itu kan duduknya kan tegak ya mereka. Nah ini tuh hampir segitu, tegaknya tuh hampir banget segitu. Dan enak banget, lu nggak perlu terlalu ngejepit tangki. Kalau yang misalkan ini, misalkan penonton gue nih ada yang belum pernah pakai motor sport, rata-rata motor sport itu perlu dijepit tangkinya secara sekali-sekali gitu ya, biar pinggang lu nggak sakit. Jadi nggak cuma tangan lu yang menumpu badan, tapi juga dari kaki, juga dari paha lu bisa ngejepit tangki. Nah jadi riding posisinya tuh paling enak, jadi nggak akan bikin lu gampang pegel gitu, nggak ada di motor ini. Contoh temen gue, dia punya R15 V4, itu secara riding position dia tuh yang nunduk gitu ya. Dan gue waktu itu lagi ke Sukabumi bareng dia, macet dan lain-lain gitu ya, nanjak turun. Gue nyampe Sukabumi tinggal main bro, gampang gitu, nggak ada pegel, nggak ada apa. Tapi kalau dia itu sampai rebahan, sampai dibekam bro. Kasihan, sakit pinggang dia sama sakit leher, karena kan kepalanya tuh ngedongak, apa yang ngedongak itu ya, ngadep, karena badannya nunduk, jadi kepala kan harus agak diangkat gitu ya biar bisa lihat jalan gitu. Oke, poin ketiga, perawatan. Ada ambulans. Oke, perawatannya, ini motor gampang banget dalam perawatannya, dan spare partnya murah, spare partnya banyak, beda sama yang lain. Kalau lu orang Bandung, gue punya punya bengkel langganan, dia tuh tapi nggak bisa yang ditunggu, nggak bisa yang terlalu cepat pengerjaannya, karena dia tuh megang banyak motor dan teknisinya cuma satu gitu, mekaniknya. Itu dari, namanya ada Om Hendro Sulistyo, dia lokasi di Gatot Subroto dekat PSM ya. Nama bengkelnya GP Motor. Itu dia tuh sekalian juga, bengkelnya itu ada sekrenya komunitas CBR juga tuh, CBR Bandung. Jadi kalau lu punya motor sport CBR gitu, mau gabung tuh bisa di sana juga. Gue kebetulan belum gabung, tapi ada kemungkinan dalam waktu dekat ya, karena gue juga ngerasanya kayaknya seru kalau bisa kumpul-kumpul sama komun CBR di Bandung gitu. Nah, spare part yang biasanya diganti di motor ini, misalkan rantai. Nah, banyak yang bilang ya, kalau misalkan mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum, tapi secara di jalan banyak yang ngerasa bahwa motor ini tuh sering klotokan lah, sebutannya tuh. Padahal klotokan tuh jadi bunyi si, entah itu rantainya atau mesinnya gitu, jadi ketok gitu, jadi klotokan. Nah, sebenarnya yang bikin stereotype itu di CBR tuh sebenarnya bukan motor yang ini, tapi yang di atas ini, justru yang facelift. Itu justru gua menghindari beli yang itu, bukan karena apa-apa ya, tapi ya karena dengar cerita-cerita orang terkait perawatan ya, spare partnya itu lebih mahal, tapi secara penggunaan sebenarnya lebih oke ini sih menurut gue ya. Nah, spare partnya biasanya kalau rantai itu di kisaran, kalau lo nyari lokal terus yang nggak terlalu jelas mereknya gitu ya, mungkin di 100 ribuan sampai 200 ribuan. Tapi kalau lo nyari yang orian mungkin di 300-an. Tapi menurutku untuk rantainya ya, rantai utama itu mending pakai yang aftermarket aja, misal mungkin dari TK Racing atau Triple S dan semacamnya lah, lu pilih aja lah, banyak itu. Nah, kalau misalkan lu ganti rantai itu tuh mungkin sekitaran 6 bulan sekali paling. Kalau lu pakainya nggak yang kayak ngebut gitu ya, nggak RPM tinggi gitu, sebenarnya itu aman sekali untuk penggunaan 6 bulan. Dan itu tuh bisa lebih ya, bisa ada yang setahun gitu bahkan. Tapi ya kita dari pengalaman gue ini udah pakai sekitaran 6 bulan dan gue udah ganti sekali gitu, karena kebetulan gue seneng
agak seneng ngebut-ngebut dan RPM tinggi ya, jadinya dia rantainya cepet longgar, cepet melar gitu. Yang lalu spare part lainnya itu ada di rantai keteng. Rantai keteng ini juga termasuk yang jangka waktunya bisa panjang ya, 3-6 bulan. Itu harganya mungkin sekitaran, kalau gue beli merek Rico itu kalau lu beli 100.000, kalau lu bisa masang sendiri kan cuma 100 ribuan ya, tapi kalau lu nggak yakin pengen bawa aja ke bengkel gitu ya, mungkin jatuhnya jadi 250 gitu biasanya. Untuk rantai keteng juga gue lebih saranin pakai yang aftermarket, karena sepengalaman gue yang ori itu yang ori Honda agak cepat meral bahannya, entah apanya deh, gue nggak ngerti, tapi dia tuh cepet banget meralnya, jadinya ganggu gitu kalau misalkan lu udah capek-capek gitu ya ngumpulin uut, terus cuman kayak gue waktu itu bertahan cuman berapa, 3 minggu apa sebulan gitu, udah habis itu, udah meral, udah bunyinya langsung aneh si motor gitu. Jadi carilah yang merek aftermarketnya aja. Lalu spare part lain yang biasanya diganti itu kampas kopling. Kalau ini jadi motor pertama lu yang sport atau yang kopling pertama, lu pasti bakal kenal dan bakal akrab dengan kampas kopling. Ini tuh motor yang sebenarnya menurutku lebih cukup jarang ya ganti kampas koplingnya ya, karena biasanya butuh misalkan ya 3 bulan 4 bulan gitu. Kalau misalkan lu agak-agak bejek motornya gitu, itu lu butuh waktu mungkin 3-4 bulan sampai ganti kampas kopling lagi gitu. Kampas koplingnya gue saranin pakai yang ori. Nah, untuk kampas kopling gue saranin ori. Kenapa? Di kampas kopling, di kopling itu ada rumahannya, jadi bentuknya tuh kayak silinder gitu. Dan kalau misalkan lu pakai yang aftermarket, ada beberapa kasus yang rumahannya itu rusak, jadi baret, dan kalau udah baret nanti bikin gampang gosong. Kalau gampang gosong nanti olinya hitam dia ireng nanti jadinya, dan itu tuh jadinya bikin olinya cepet jelek, nanti bau kayak bau busuk gitu. Oke, yang spare part selanjutnya, bukan spare part lah ya, maintenance selanjutnya ini adalah oli. Nah, oli yang gua pakai kebetulan pernah 3 macam ya yang gua udah coba tuh. Yang pertama tuh yang dari Hondanya, yang Orion itu gua bener-bener kayaknya nggak begitu rekomen ya. Gua bakal jelasin kenapa. Cuman intinya gua pakai yang dari Honda, gua pakai Castrol, gua pakai Motul, bukan Castrol, Motul, terus gua pakai Repsol. Jadi 3 itu yang gua pernah pakai. Gua sempat coba tanya-tanya juga di beberapa orang yang pernah pakai ini, ada juga yang pakainya Castrol atau juga Shell ya, yang Shell yang warna biru. Nah, tapi gua bakal ngobrol dari apa yang pernah gua coba aja. Motul ataupun Repsol itu menurut gue rekomen banget sih keduanya ya. Kalau Repsol itu dipakai buat macet-macetan, dipakai buat kebut-kebutan masih oke lah, tapi kalau ngebut tuh nggak begitu oke suaranya menurut gue ya pribadi. Kalau yang Motul itu pakai macet-macetan, nggak tahu kenapa gue tuh ngerasanya lebih panas, tapi kalau ngebut-ngebutan bunyinya tuh adem banget, enak, hening gitu. Entah kenapa halus banget si motor tuh kayaknya seneng gitu kalau dipakai bawa ngebut pakai motor. Terus secara bau pun wangi ya motor itu, nggak tahu kenapa. Dan di sini gua masih pakai yang Repsol. Untuk sementara ini gua cocokin aja sama motornya deh, karena ini CBR 150R yang BK livery-nya Repsol, jadi kan kayaknya kece gitu ya, kayak Repsol juga gitu. Nah, lalu tipe olinya yang jadi paling penting nih.
kadang kalau kita baca langsung dari buku panduan, biasanya disaraninnya itu kalau nggak salah olinya itu 0,8 liter pakai yang 10W30. Itu mungkin bisa cari aja ya, intinya 10W30 nya itu kalau literannya kan udah jelas ya jumlah liternya, cuma kalau liternya kan udah pasti jumlah olinya ya, sebanyak olinya yang dibutuhin. Cuman kalau 10W40, 10W30 yang gitu-gitu ya ada angka W, angka. Nah, cara gampangnya kalau angka yang pertamanya makin gede, angka pertamanya makin kecil, itu motor lebih cepat anget, dalam artian lebih cepat siap dipakai gitu. Jadi dipanasin tuh gampang, dinyalain tuh gampang gitu, nggak akan ada berebet dulu atau mogok dulu di awal gitu, itu nggak ada. Terus kalau angka keduanya makin tinggi, itu dia makin kuat mempertahankan kekentalannya di kondisi yang lebih panas. Jadi kayak lagi macet, lagi kecepatan tinggi, dia itu olinya lebih tahan, tidak cepat cair gitu, jadinya lebih bagus untuk mesin gitu. Jadi cari yang angka bawahnya rendah, angka atasnya tinggi gitu. Nah, yang sweet spotnya ya, yang paling tepat menurut gua, dan juga ini gua udah konsul juga ke beberapa bengkel yang megang CBR, paling oke itu yang ukurannya itu 10W40 full sintetik. Untuk masalah full sintetik, semi sintetik itu mungkin cari di Google aja ya, udah banyak kok itu penjelasannya. Intinya kalau pakai yang full sintetik 10W40, terutama di Bandung atau Jakarta yang kondisi jalannya itu sering macet, sering panas, itu paling oke. Jadi untuk ukurannya juga pakainya 1 liter gitu sih. Untuk oli gampang lah ya. Apalagi ya yang bikin ini worth it ya, harga juga. Kalau lu beli bekasan gitu ya, ini harga motornya tuh worth it banget ya. Gua dapat ini di 9 juta, bayangin bro, motor sport tuh 9 juta, gila apa. Gua baru juga ditawar ini harga 13 juta, ada yang masih tawar. Jadi kalau lu mau pakai bentar, terus lu rawat dikit lah, rapi-rapi dikit, jual lagi masih untung bro, aman. Kekurangannya apa ya? Kalau kekurangan mungkin kelebihannya satu lagi, torsi. Nih motor torsi enak banget untuk 150R. Ibaratnya kalau ini di trek yang pendek atau mau belok-belok gitu, ini enak banget. Suspensinya enak, empuk. Jadi kalau lu ada jalan-jalan bergelombang, jalan-jalan batuan, kerikil gitu-gitu yang kecil-kecil gitu, nggak begitu kerasa lah, nggak beda sama motor-motor sport lain yang si suspensinya itu keras. Nah, kalau misalkan si motor ini tuh kelemahannya nih, kita bahas kelemahannya ya, yang bisa jadi konsiderasi. Mungkin pertama, secara kecepatan di top speed itu nggak sengebut, akselerasinya itu nggak sengebut kompetitornya R15 maupun Suzuki GSX. Mungkin dari kelas 150R mungkin 150 cc mungkin yang paling ngebut masih di GSX kali ya, dia ngebut tuh. Cuma terus iya sih, iya kecepatannya sih yang paling kerasa ya. Top speednya itu dia tuh lemah. Kalau di trek lurus panjang yang sampai masuk gigi 6 gitu, udah tinggalan, lu diasepin. Terutama kalau lu dapatnya kayak gue nih, belinya yang standaran. Jadi kalau lu ngarepnya motor yang murah dan menang ngebut gitu ya, lu kayaknya nggak akan dapet sih pakai ini gitu. Tapi kalau dibilang pelan, nggak juga. Nih top speed gue pernah nyentuh 152 atau 156 gitu lah, di atas 150. Jadi disebut ngebut ya ngebut banget nih motor. Jangan main-main gitu. Tapi yang paling kerasa mungkin di torsinya aja. Jadi torsinya kencang tapi secara top speed agak kurang gitu. Kelemahan berikutnya dari suspensi tadi, emang sih empuk ya kalau di jalan-jalan jelek tuh. Jadi kita lebih enjoy gitu ya, nggak sakit, tulang ekor tuh nggak sakit gitu. Tapi kalau dibelokan, terutama kalau lu mau dipakai cornering gitu-gitu,
dia tuh nggak sepresisi atau nggak sestabil yang suspensinya keras. Jadi lu agak-agak kadang agak-agak ragu gitu kalau misalkan mau cornering nih, mau knee down pakai motor ini, agak kadang tuh ada perasaan ini motor bakal stabil gak ya gitu, karena dikhawatirkan jalannya misalkan nggak rata gitu, takutnya jadinya nggak stabil gitu, jadinya kan kagok mau kebut-kebutan di belokan gitu ya, meskipun ya itu balik lagi ke nyali masing-masing dan mental ya. Kalau gue karena kebetulan udah biasa pakai, nggak jadi masalah juga sih, yang begitu nggak kerasa sih bagi gue. Di awal doang kerasanya tuh karena wih kok agak goyang gitu ya kalau di belokan yang tikungan-tikungan yang curam gitu. Nah, apalagi ya, oh suara juga ini yang paling sopan. Makanya banyak yang ngejulukin motor ini tuh motor ngantuk. Jadi kalau lu ngarepnya motor-motor yang bisa kebut-kebutan terus suaranya tuh kayak kenceng gitu, oriannya enggak. Jadi pasti lu kalau mau gitu ya ganti aja knalpotnya lah. Tapi ingat, itu di luar aturan polisi. Jadinya kalau lu pakai racing ya tahu aja lah resikonya ya, pas kalau kena tilang kayak dan lain-lain gitu ya. Wih, ada motor keren bro, kayak gitu sih. Jadi menurutku gitu aja, kalau misalkan lu ada keinginan mau beli motor sport budget minim tapi bikin lu puas gitu, coba aja motor ini worth it banget dibeli, apalagi di 2025 ini. Kalau lu orang Bandung apalagi ya, yang jalannya sekarang tuh makin lama makin macet, tapi lu masih pengen ada cita-cita pakai motor sport, itu at least nyobain lah gitu ya, punya, beli aja motor ini, nggak apa-apa. Gue yakin lu bakal puas sama motor ini 100%. Ya 95 lah. Kalau lu misalkan emang gak hobi-hobi banget dan ternyata nggak suka, ya itu namanya juga nyoba hobi ya, gimana lagi. Ya gitu aja dari gua Rider Laun, salam satu aspal.